Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Garut. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait penyebab masalah yang mungkin terjadi di sekolah ini. Berikut juga solusinya, mungkin Bapak bisa menyampaikan. Yang pertama, rendahnya minat belajar siswa. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap rendahnya minat belajar siswa. Yang pertama adalah dari faktor lingkungan keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah lingkungan belajar di sekolah. Kemudian yang berikutnya adalah faktor individu yang bersangkutan, siswa. Dan yang keempat yang tidak kalah pentingnya juga adalah faktor guru gitu. Jadi 4 faktor yang akan mempengaruhi rendahnya minat belajar siswa. Yang tadi yang pertama adalah faktor lingkungan di rumah ya, lingkungan belajar di rumah. Kenapa? Karena masalah minat belajar merupakan pembiasaan yang berasal dari rumahnya masing-masing. Bagaimana kebiasaan yang ada di rumah untuk belajar tersebut. Oleh itu perlu adanya dorongan dan motivasi dari orang tuanya. Kemudian ada yang kedua adalah lingkungan belajar, artinya lingkungan belajar di kelas, kaitannya dengan teman-temannya. Bagaimana lingkungan belajar yang ada di kelas masing-masing tersebut. Ketika lingkungan belajar di kelasnya itu sangat antusias di dalam kegiatan belajar, maka nanti seorang anak itu akan termotivasi untuk mengikuti kebiasaan yang ada di kelasnya tersebut. Saling berpengaruh gitu ya? Yang pasti itu akan berpengaruh gitu. Itu pasti sekali akan berpengaruh. Nah, hal ini bisa dilihat dari pengalaman-pengalaman yang ada di sekolah-sekolah tertentu. Kalau kita bisa katakan adalah sekolah unggulan. Kenapa? Biasanya motivasi kemudian kompetisi yang ada di kelas itu akan mempengaruhi terhadap minat belajar dari si anak tersebut. Kemudian yang ketiga tadi adalah kaitannya dengan motivasi dari individu tersebut. Nah, kenapa? Karena setiap individu atau setiap anak kan pasti punya goal masing-masing, punya tujuan. Dia itu ke sekolah itu mau apa kan, tujuannya nanti mau menjadi apa kan gitu. Nah, kadang-kala kalau Bapak atau saya seringkali ngobrol dengan beberapa anak yang padahal anak-anak tersebut tergolong kepada anak-anak yang berprestasi. Ada anak yang sampai kelas 11, bahkan ada yang kelas 12, belum tahu mau kemana anak tersebut nantinya, tujuannya tersebut. Kan ini akan berpengaruh terhadap minat belajar si anak tersebut nanti, karena belum jelasnya nanti mereka itu mau ke mana. Kemudian yang keempat adalah gurunya itu bagaimana dalam rangka memotivasi kemudian menjadi inspirasi. Nah, ini yang sulitnya itu ya, guru itu harus menjadi inspirasi bagi anak-anaknya. Nah, ketika gurunya yang dilihat tidak dapat menjadi inspirasi bagi anak tersebut, maka hal ini jelas akan mempengaruhi terhadap minat belajar siswa tersebut pada mata pelajaran yang diampu oleh seorang guru. Nah, itu mungkin menurut saya beberapa hal yang mempengaruhi terhadap rendahnya minat belajar siswa yang ada di suatu sekolah, khususnya di sekolah kita di SMA Negeri 12 Garut. Nah, kemudian berikutnya mungkin nanti solusinya tuh bagaimana kita untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama berarti kita perlu adanya komunikasi dengan orang tua siswa. Nah, dalam hal ini adalah tugas guru, kemudian tugas wali kelas, dan juga yang ketiga adalah tugas dari guru BK untuk terus menginformasikan perkembangan pembelajar dari si anak tersebut. Nah, makanya sekarang itu sudah ada, saya dorong ya kepada wali kelas untuk membentuk WA group untuk orang tua siswa tersebut. Ya, tujuannya itu adalah untuk komunikasi antara sekolah dengan
orang tua siswa tersebut dapat berlangsung terus-menerus, sehingga orang tua akan mengetahui bagaimana perkembangan atau situasi belajar si anak di sekolahnya tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menumbuhkan minat membaca. Kenapa? Karena belajar itu kuncinya adalah membaca. Nah, maka beberapa waktu yang lalu dibentuk yang dinamakan dengan duta literasi. Nah, ini adalah dalam rangka menularkan minat membaca kepada para siswa. Nah, sehingga nanti akan tumbuh untuk minat belajar tersebut kepada para anak. Dan yang berikutnya tadi supaya guru menjadi inspirasi gitu ya bagi anak-anak tersebut. Nah, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh guru untuk siswa supaya minat belajarnya tinggi, khususnya di dalam mata pelajaran yang diampunya kan. Itu kan tanggung jawab guru, itu kaitannya dengan mata pelajaran yang diampu masing-masing tersebut, sehingga kemudian siswa akan tertarik untuk belajar pada mata pelajaran tersebut gitu ya. Nah, ini bagaimana menariknya, artinya bahwa guru harus terus belajar untuk memperbaiki terhadap profesionalisme sebagai seorang guru nantinya. Nah, sehingga kemudian diharapkan bahwa guru tersebut akan menjadi inspirasi bagi para peserta didik. Itu mungkin solusi yang bisa dilakukan oleh kita untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan rendahnya minat belajar dari siswa. Tapi hal ini perlu perjuangan yang sangat keras, kemudian yang terus continue. Jangan misalnya kita patah semangat untuk terus memperbaiki hal tersebut, karena perubahan itu tidak akan ujug-ujug, butuh proses yang terus menerus gitu. Itu mungkin Pak Gun yang menurut Bapak berkaitan dengan hal tersebut.